Saudaraku, pada saat Rasul Paulus memahami dan menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara, sebentar saja, dan juga dia mengetahui bahwa kemahnya ini akan dibongkar, tubuh jasmani ini akan dibongkar dan diganti dengan tubuh rohaniah untuk mengalami persoalan yang indah dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat Paulus memahami ini, maka yang dia lakukan di antara hidup yang sedang berjalan sampai ketika kemahnya akan dibongkar, yang dilakukan oleh Paulus adalah berusaha sedemikian rupa agar hidup, baik hidup maupun matinya, diperkenan oleh dia. Ia berusaha. Mengapa demikian? Karena Paulus tahu bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan, dilahirkan kembali dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Oleh karena itu, waktu antara dia hidup sampai kemudian dia akan menghadap kepada dia, waktu antara saat itu hingga sampai saatnya ajal menjemput, Paulus ingin berusaha sedemikian rupa mengisi hari-hari hidupnya. Bagaimana supaya apa yang dikatakan itu diperkenan oleh dia, apa yang dipikirkan itu diperkenan oleh dia, sikapnya diperkenan oleh dia, apa yang dilakukannya juga diperkenan oleh dia. Nah, pada waktu Paulus menegaskan hal ini, Paulus juga mengingat dan mengingatkan kita semuanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita ingin selalu hidup berkenan kepadanya, maka yang pertama harus kita jaga, jangan kita mengambil cara dan pola hidup dunia ini atau manusia dunia ini. Kita harus meninggalkan pola dan cara hidup dunia ini atau praktek kehidupan orang-orang dunia. Kita telah dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, hidup dalam tatanan yang baru, tidak lagi hidup dalam kehidupan lama di bawah belenggu dan kuasa dunia ini, tetapi kita selalu berusaha demikian rupa supaya kita semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepadanya. Nah, untuk itu kita membiarkan diri diperbarui oleh Allah di dalam Roh Kudus. Dan bagaimana pembaharuan itu terjadi? Pembaharuan menuju kepada kesempurnaan. Karena itu di dalam 2 Korintus pasal 4 Paulus mengatakan memang secara fisik semakin rentan, tetapi cara batinnya diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kalau mendasarkan pada 2 Timotius pasal 3 ayat 16, maka disitulah kita akan selalu mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah untuk kita bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi dari dan oleh firman Tuhan mengulurkan tangannya dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk memperbarui hidup kita dari hari ke hari. Disadarkan akan dosa dan kesalahan kita, diberikan kekuatan untuk memperbaiki kelakuan kita, diberikan kesempatan untuk bertobat, dan akhirnya proses pembaharuan itu terjadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kalau proses ini terjadi, maka pekamnya pribadi kita ini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian kita ini manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, ketika Paulus berusaha demikian rupa untuk berkenan kepadanya, karena dia sadar bahwa manusia ditetapkan mati hanya 1 kali saja, setelah itu dihakimi. Jadi dia berusaha berbuat sedemikian rupa, karena pada akhirnya setiap orang akan menghadapi pengadilan, dan setiap orang akan menerima sesuai dengan apa yang diperbuatnya, baik itu baik maupun itu jahat. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Ini terlepas dari kepastian keselamatan yang kita miliki karena kasih karunia Allah di dalam hidup kita.
Tapi buah dari keselamatan itu adalah hidup berkenan kepada Allah, yaitu melakukan pekerjaan baik didasarkan atau standarnya adalah firman Allah. Ingat ya, kasih karunia, iman, hasilnya keselamatan dan pekerjaan yang baik, hidup diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus Kristus memberikan.